Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester City versus Liverpool. Meski kebobolan lebih dulu, Man City mampu membalikan keadaan pada babak kedua dan berhasil menang dengan skor telak 4-1 atas tamunya Liverpool. Man City kebobolan lewat skema bangun serangan pendek Liverpool. Dilakukan dengan memancing press naik, lalu menyerang dengan gak banyak sentuhan. Namun sangat efektif mengekspos garis pertahanan tinggi dari Manchester City. Pun begitu, menggunakan taktik 3 back dengan John Stones yang diplot sebagai pemain tengah, City tampil sangat dominan dalam mengurai high press Liverpool. Bahkan, ini membuat possession Man City di 10 menit pertama mencapai 75%. Dan meski tanpa Haaland, De Bruyne dan kawan-kawan bisa membobol gawang Alisson 4 kali lewat Alvarez, De Bruyne, Gundogan, serta Grealish. Nah, kita akan analisis detail laga ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Man City turun dengan formasi dasar 3-2-4-1 dan start dengan John Stones dan Rodri pada posisi gelandang. Di depan diisi Alvarez yang ditopang De Bruyne serta Gundogan. Lalu diapit Grealish dan Mahrez pada posisi sayap. Sementara Liverpool turun dengan formasi 4-3-3 dengan trio Salah, Gakpo dan Jota di depan, yang ditopang Fabinho, Elliott serta Henderson di tengah. Pep menggunakan formasi 3-2-4-1 terutama saat bangun serangan, bertujuan untuk melakukan overload atau menang jumlah di tengah. Dua gelandang yang diisi Rodri serta Stones akan unggul dari pressure Liverpool yang seringnya diisi oleh Gakpo. Game plan City ini bisa disimulasikan seperti pada tumbukan formasi ini. Selain punya dua gelandang bertahan, City juga punya dua gelandang serang. Hal ini yang membuat Liverpool merespon dengan menurunkan Hendo sejajar Fabinho guna marking Gundogan dan De Bruyne. Liverpool mengubah shape pressingnya menjadi terlihat 4-2-3-1. Salah satu pemain depan seringnya Gakpo akan turun untuk menutup akses umpan ke gelandang. Ketika bola disirkulasikan, Liverpool start press dengan satu pemain dan bisa kita lihat Gakpo harus menjaga dua gelandang sekaligus lantaran Elliott dan Jota lebih menjaga Nathan Ake dan Akanji. Lewat sinilah Man City bisa dengan mudah mengurai pressing Liverpool. Stones dan Rodri dengan mudah bisa lepas. Kombinasi ini juga dilakukan dengan gelandang serang. Meski dominan, City malah kecolongan gol lebih dulu. Liverpool memancing blok press City untuk naik sehingga membuat garis pertahanan juga naik. Di klip ini sudah terlihat bahwa garis pertahanan City sudah sangat naik dan ada 4 pemain Liverpool yang siap mengekspos. Dengan kombinasi umpan pendek panjang, Jota lepas dari jebakan offside. Kita juga bisa lihat betapa tingginya backline Man City. Peluang ini mampu diselesaikan dengan baik oleh Mohamed Salah. Meski ketinggalan, City nggak lepas akan dominasinya lewat possession, berusaha memancing press Liverpool naik, lalu melewatinya. Sebelum laga, Klopp mengemukakan bahwa strateginya adalah memutus link up City dari tengah ke depan, namun gagal. Adalah Alvarez, pemain yang membantu mengalirkan link up Man City. Bisa kita lihat di sini, ia turut membantu memberikan pantulan ke Gundogan atau De Bruyne yang merapat ke dirinya. Dari grafis The Athletic ini juga terlihat statistik penerimaan bolanya yang cukup tinggi di tengah sebagai pemantul seperti klip tadi. Pada fase chance creation atau penciptaan peluang, yang dilakukan City adalah banyak menggeser pertahanan Liverpool, memanfaatkan kelebaran maksimal dari wingernya. Seperti pada peluang ini, menyerang dari sisi kiri untuk diselesaikan di kanan.
sehingga pertahanan Liverpool harus bergeser. Van Dijk dan kawan-kawan cukup menderita dalam bertahan lewat serangan seperti ini. Kelebaran yang disediakan Mahrez memang sangat membahayakan, apalagi dengan winger yang nggak melakukan track back. City bisa masuk pertahanan Liverpool dengan cara ini. Taktik Pep ini terekam pada gol pertama City. Bisa kita lihat shape menyerang 3-2-5 dengan kelebaran maksimal. Back serta gelandang memancing dua lini terdepan Liverpool untuk naik. Kevin De Bruyne melebar untuk melakukan satu kali sentuhan dan membebaskan Mahrez di sayap. Klopp nampak kecewa dengan cara bertahan Robertson. Pemain sayap ini bergerak ke tengah untuk menemukan Gundogan, yang dengan visinya yang tinggi, ia mampu menemukan Grealish. Serangan yang semula dari kanan dipindah ke kiri, lalu di-cross mendatar ke kanan lagi. Dengan taktik yang sama pun, gol kedua tercipta. Namun, diawali duel second ball yang jadi kelemahan Liverpool. Kita bisa lihat posisi winger sama-sama melebar yang membuat pertahanan Liverpool merenggang. Dan kembali Alvarez jadi penerima bola dan melakukan switch ke sisi terjauh. Mahrez bebas dan diikuti De Bruyne yang lari untuk menyambut umpannya. Terlihat pertahanan Liverpool kocar-kacir oleh serangan ini. Di akhir laga, Klopp mengakui timnya nggak cukup baik dalam melakukan duel dengan bola terbuka atau bola yang sebetulnya bisa direbut. Pemain-pemain City, bahkan sekelas John Stones pun cukup mudah membawa bola melewati pemainnya. Dan situasi seperti ini juga yang jadi awal gol ketiga. Foto ini seolah menggambarkan mudahnya Gundo melawan banyaknya pemain Liverpool. Dari prosesinya pun kelihatan, diawali dengan Alvarez yang kembali menerima bola dan bisa meliuk bebas melakukan link up. Lalu Mahrez yang meski pertahanan Liverpool sudah rapat, tapi terlalu empuk untuk ditembus. Bola dilanjut ke Alvarez yang juga cukup mudah mencari ruang tembak meski sempat diblok. Bola muntah jatuh ke Gundo yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang Alisson. Masalah Liverpool ini nggak hanya terjadi di belakang, juga di depan dan terutama lini tengah. Kita bisa lihat Liverpool sudah set pertahanannya 4-4-2 dan Man City sudah merencanakan dengan menaruh dua pemain di sayap untuk melakukan overload. Build up yang dilakukan membuat Gundogan tanpa kawalan berarti. Jarak antar lini Liverpool juga renggang, sehingga ia bebas mengirimkan switch ke Grealish. 2 versus 1 di sayap tadi membuat Trent Alexander-Arnold kesulitan dalam bertahan. Lagi-lagi City menyerang lewat sayap atau kelebaran. Pep mengatakan timnya harus cepat terutama setelah melewati gelandang atau lini tengah lawan. Hal ini yang terlihat pada gol-gol Man City juga, di mana build up pendek untuk memecah press, lalu akan menyerang dengan kecepatan tinggi lewat sayap atau switch ke sayap lainnya. Terkesan hafalan atau disebut set play. Namun set play yang baik adalah set play yang sulit diantisipasi meski lawan bisa menebaknya.